Selain itu, kami juga membentuk grup namanya IPSKA Jatim, Pak. Oh. Ini bisa dilihat. Monggo Ini didekatkan ke kamera mungkin terlihat. Ini kawan-kawan pelaku usaha, ini grup Ya, IPSKA grupnya Jatim. apa? IPSA Jatim. IPSKA Jatim, Pak. Share ekspor kita dari Jawa Timur itu 17,83%. Nilainya kurang lebih 570 juta US dollar. Tanjung Perak, tepi laut, siapa suka boleh ikut sama Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Hari Kamis pagi ini, kita pagi-pagi nih ada tokoh luar biasa di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur yang akan memaparkan, menyampaikan, men-sharingkan tentang perkembangan regulasi kekinian di perdagangan internasional. Beliau adalah Bapak Lucky Christian SEMM. Sudah hadir tengah kita. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak Iko. Dan saya ditemani sama Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Pemerintahan di Alfi Jawa Timur, Bapak Budi Lesmono. Selamat pagi, Pak Budi. Jadi ini seperti biasa kita akan sharing-sharingkan tentang bagaimana regulasi dari Dinas Industri Perdagangan Provinsi Jawa Timur dan sekaligus mewakili dari kementerian tentunya. Karena bicara perdagangan, sumber regulasinya di beliau nih. Selamat datang, Pak. Selamat datang. Oke, terima kasih, Pak Iko. Oke, jadi ini kita punya waktu 30-40 menit dan kita akan santai. Monggo nanti disampaikan, Pak. Oke. Terkait hal pertama kami menanyakan kalau terkait sama logistik dan ekspor, ini yang sering ditanyakan adalah tentang surat keterangan asal atau CO. Nah, adakah informasi perkembangan lebih lanjut atau yang terbarukan tentang SK tadi? Monggo. Oke. Terima kasih Pak Iko. Matur nuwun Pak Budi. Siap. Ya. Jadi terkait dengan informasi terkait CO, Pak ya. CO ini kan kalau pelaku usaha, baik itu pelaku usaha besar maupun IKM, selalu bertanya-tanya, apakah ekspor itu wajib menggunakan CO? Yeah. Sebenarnya CO itu sesuatu yang kalau diminta aja, Pak. Jadi kalau diminta, dia wajib menyiapkan. Jadi pelaku usaha kita menyiapkan. Nah, kami pun di Disperindak Jawa Timur sering melakukan sosialisasi terkait dengan SKA atau CO ini. Ada beberapa aturan baru. Yang pertama, COO itu kan terbit karena adanya perjanjian internasional, Pak. Jadi perjanjian antara Indonesia dengan negara mitra kita. Jadi dari perjanjian itu terbitlah berbagai aturan yang meringankan bagi para pelaku usaha ekspor kita. Misalkan kita dengan ASEAN atau Regional Comprehensive Economic Partnership yang merupakan perjanjian perdagangan bebas yang mencakup 10 negara ASEAN. Ada Brunei, Kamboja, kita Indonesia, Laos, Malaysia, Vietnam, Filipina sampai Vietnam dengan 5 mitra negara, misalkan dengan Tiongkok, ada Jepang, Korea, Australia dan Selandia Baru. Jadi dengan adanya perjanjian ini banyak produk kita yang 0% tarifnya, Pak. Jadi nggak ada biaya masuk Tidak di negara ada biaya tujuan. masuk. Iya, di negara tujuan. Nah, betul. Ini sangat meningkatkan daya saing produk kita di luar. Yeah. Beda sekali dengan negara-negara yang belum punya perjanjian perdagangan dengan kita. Yeah. Sangat tidak kompetitif lagi barang kita. Karena dikenakan biaya masuk. Kaya. Betul. Sampai kalau produk makanan bisa sampai 5%, Pak. Yeah. Tapi kalau non makanan bisa sampai 60%, Pak, tambahan biayanya, Pak. Yeah. Pajaknya itu. Ada salah satu di negara Afrika itu belum ada perjanjian dengan Indonesia. Akhirnya produk kita non makanan itu kurang diminati, Pak, di sana. Karena nggak kompetitif. Nggak kompetitif lagi. Yeah, betul. Ada juga perjanjian IKSEPA, Pak. Jadi Indonesia Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement. Yeah. Merupakan perjanjian perdagangan antara Indonesia dengan Korea. Yeah. Nah, ada juga
sekarang ini SKA kita itu sudah versi 2. Kalau kemarin versi 1, cuman semua versi ini dikelola oleh pusat, Pak. Jadi kita hanya menjalankan aplikasi saja. Jadi mulai pembelian sampai penerbitan bisa di kita, tapi aplikasinya semua terpusat, Pak, di Kemendak, Pak. Ada juga implementasi deklarasi asal barang. Mulai berlaku tanggal 8 Mei 2023 untuk ekspor ke negara baru ini berarti. Ya, Deklarasi asal barang. asal barang. Ya. Oke. Untuk negara Versi mana 2. itu, Pak? Ini yang Uni Eropa, Pak. Uni Hmm. Eropa itu banyak negara, Pak, kecuali Inggris ya. Iya. Kalau Inggris kan sudah keluar. Ini itu, Pak. Oke. Oke. Ada pertanyaan? Kalau Pak kalau Budi? saya itu gini ya. Jadi kalau kita ngomong proses ya, Oke. proses. Sedangkan kita itu sebenarnya juga melihat ya, harus kelancaran ya, Oke, barang terus sesuai dengan permohonan ya, mungkin dari Negara tujuh. perjanjian itu tadi atau negara-negara yang meminta form SKA kan seperti itu ya, atau COO. Lah ini kan yang menjadi kendala jadi dari mungkin operasional kita ini kan mungkin tingkat kepengurusannya itu mungkin berapa lama prosesnya. Ini kan juga butuh suatu kepastian. Oh iya. Atau Informasi pengajuannya ini. Iya, atau mungkin apakah ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan, sehingga kalau dengan mungkin kita bisa didengar dari beberapa mungkin perusahaan-perusahaan, sehingga kan setidaknya oh ya, kita sebagai ini bukan dibuat-buat untuk, kan kita tidak ingin ya dari ibarat pelayanan jenengan yang prima kan seperti itu ya. Kalau kita ngomong sebagai owner atau pimpinan perusahaan, ini operasional kita kan menghambat sendiri atau apa mungkin di dalam kalau kepengurusan lah, apalagi itu seperti kayak kita ngomong biro jasa kan seperti ya. Padahal cuma ditahan nunggu dibayar kan seperti itu. Jadi mohon maaf, ini kan cuma secara transparan aja kita. Ini mengenai proses ya. Proses ya. Memang, nah monggo Pak Lugi, ini proses mungkin ada yang dari awal, tengah-tengah, atau memang sekarang gimana nih prosesnya? Sehingga dalam prosedur apa ya, kita mengajukan mulai awal sampai selesai ini kan benar-benar tidak menghambatkan seperti itu dalam perjalanan ekspor. Jadi ngeten Pak Budi, saya kira apa yang dikeluhkan, kalau ada keluhan ya, kalau dikeluhkan mungkin ada benarnya juga. Jadi kita ini sebagai instansi pelayan harus menyesuaikan dengan kebutuhan yang dilayani. Nah, terkait dengan SKA penerbitan, saat seseorang atau pelaku usaha itu membayar di e-payment, punya buktinya, itu tinggal membawa ke kantor atau ngirim ke nomor WA kami, bisa langsung ambil formnya Pak. Jadi tidak melalui pembayaran langsung. Jadi e-payment, pembayaran secara elektronik, buktinya itu yang dikirim lewat WA ke kami. Nah, kami sudah langsung menyiapkan jam berapa diambil, silahkan. Nah, selain itu kami juga membentuk grup namanya IPSKA Jatim, Pak. Nah, ini bisa dilihat. Ini kamera mungkin ini kawan-kawan pelaku usaha, ini grup IPSKA grupnya Jatim. apa? IPSA Jatim. IPSKA Jatim, Pak. IPSKA. Oh, ini siap. Grupnya 460 orang, Pak. Oh iya siap. Ini para pelaku usaha Jawa Timur. Iya. Tiap hari kalau ada keluhan, mempersempit jarak, Pak. Langsung kami tangani, Pak. Jadi secara tidak langsung itu dilakukan secara digitalisasi. Di sisi lain itu langsung termonitor dengan percakapan apabila ada hambatan atau kendala yang dilakukan oleh teman-teman operasional kan seperti itu. Betul Pak, Pak Putih. Jadi kita memang sejak kami ditunjuk menjadi koordinator di bidang ini, saya sudah melakukan terobosan-terobosan ini Pak. Saya ini tahu negara ini akan makmur kalau ekspornya kencang Pak. Betul. Devisa masuk kita makin banyak, makin makmur kita. Setuju. Kita sepakat itu Pak. Betul. Nah, makanya seperti pelayanan SKA yang namanya uang dan lain-lain sudah tidak ada sama sekali. Jadi kawan-kawan pelaku usaha
perusahaan maupun IKM, layanan yang ada di Dinas Perindak terkait SKA tidak menarik biaya Rp1 pun. Jadi gratis, Pak. Ini sangat luar biasa. Tadi apa yang dilakukan sebenarnya di mana itu sebenarnya sudah diterapkan ya baik di kalau bukan mengurus apa namanya Eskom SCOO aja, tetapi setiap perizinan ini kan sering disampaikan ya. Jadi jangan sampai hal yang diberikan kemudahan untuk penunjang bahkan segalanya. Loh iya kan? Nah, ini secara transparan itu kan. Tentunya juga dengan hal seperti ini itu ditunjang dengan percepatan kan sudah digitalisasi sehingga senang gitu loh orang diberikan kemudahan dalam mengurus. Terutama untuk pelaku baru ya. Iya. Nah, betul, Pak. Teman-teman IKM ini ya. Ini kan masih Pak COO itu gimana, SKK ngurusnya gimana itu kan. Nah itu. Jadi ingatan Pak Iko, Pak Putih. Iya. Kawan-kawan ini memang jumlahnya tidak banyak, Pak. Kita benar-benar maksimalkan. Yang pertama untuk pelayanan, yang kedua untuk konsultasi, Pak. Jadi di bagian di Dinas Perindak itu kita membuat meja terkhusus untuk memberikan konsultasi, apalagi kawan-kawan IKM yang baru mau ekspor, Pak. Jadi kita buatkan, kita buatkan piye sih caranya membuat COO itu. Oh, ada ya di sana. Ada. Dilakukan oleh mereka sendiri ya. Betul. Nah, yang penting beliau atau kawan-kawan ini nggawa laptop, Pak. Bawa laptop ataupun teman-teman nggak bawa, kita siapkan. Yang penting dia nanti untuk berikutnya sudah bisa mandiri, Pak. Memang pengurusannya bisa lewat apa itu tadi biro jasa, tapi kan kalau secara mandiri kan lebih bagus, Pak. Justru yang diharapkan itu untuk menghindari yang pungli atau ibaratnya itu pemberian apapun, itu justru karena kehadiran langsung dari ini ya, ketimbang kita menyuruh seseorang sehingga dari tingkat pengawasan kita itu sebenarnya bersih, tapi ternyata masih ada seolah-olah tanda kutip seperti itu. Semua sudah paperless nih, Pak ya. Oh ya, betul. Jadi sekarang sertifikasi itu secara kan ada ICOO itu sudah tidak ada physically yang diserahkan, tetapi sudah di email atau gitu, Iya. Ada ya, berarti apa maksud masih ambil dokumen fisiknya tuh loh, aslinya itu masih sudah tidak ada. Kalau perusahaan yang sudah DAP tadi deklarasi, dia sudah online langsung ya, tinggal ngeprint ya. Tapi kalau yang memerlukan dokumentasi fisik, ya itu beli, Pak. Soalnya kan, masalahnya formnya itu kan harus yang dibutuhkan kan sebagai lampiran kan itu ya. Di dalam ini lampiran biasanya kalau kita ekspor. Tapi ngapunten, ini untuk kawan-kawan biro jasa saya kira juga sangat membantu, Pak, selama ini, Pak. Karena tanpa kawan-kawan biro jasa pun mungkin teman-teman IKM ataupun yang baru-baru dia belum tentu bisa, Pak. Belum familiar, Pak. Betul. Jadi kawan-kawan juga sangat membantu kita. Harapan kami selain kawan-kawan biro jasa ini juga bisa gedok tularkan, Pak. Jadi caranya seperti ini, ngurusnya kurang lebih seperti itu, Pak. Dan sekarang udah nggak ribet ya, udah simpel sekali. Betul, Pak. Asal registrasinya udah oke, passwordnya kepegang. Tapi yang dimaksud ini ada benarnya begini, Mas Iko. Jadi Pak Luki itu menyampaikan ini dokumen nggak sembarangan. Sekali dipegang yang tidak berpengalaman juga akan amburadul kan seperti dengan istilahnya, karena ini memang kita langsung hubungannya sama luar negeri. Sekali kita salah pengertikan atau apa ya itu secara otomatis di sana kan jadi bermasalah sampai demurid kan, storenya kan di sana kan itu ini pasti mahal lah kalau namanya. Dan lagi, Pak, ini cerita mawon nih. Kalau kita salah meng-approve dari data-data itu dalam jangka waktu tahun berikutnya itu pasti akan ada pemberitahuan dari sana, Pak. Menyurat kan ke berarti kita, ya. Memang butuh berarti pasti butuh bagian dari penelitian dan kerjasama perdagangan antar negara. Betul, Pak. Ada evaluasi. Betul. Dan ini juga berlaku untuk yang barang impor dari negara-negara tertentu juga demikian. Sama. Jadi untuk Dinas Perindak ini kan kebetulan ada struktur baru, Pak. Nah, struktur barunya kalau dulu itu tidak ada yang namanya membantu kawan-kawan seandainya mendapat permasalahan di luar negeri. Dengan struktur baru ini ada. Namanya seksi fasilitasi
ekspor impor Pak. Nggih. Seksi fasilitasi ekspor impor, ada seksi bina pelaku ekspor impor, dan seksi pengembangan ekspor Pak. Siap. Yang untuk membantu kawan-kawan ekspor maupun impor seandainya masalah difasilitasi ekspor impor ini Pak. Kemarin terakhir itu ada perusahaan di Jawa Timur Pak. Dia itu impor yang namanya timah Pak, timah batangan. Tapi apa yang terjadi di depannya saksi, bea cukai dan kawan-kawan, itu yang diimpor barangnya itu ternyata hanya balok kayu. Bukan balok kayu Pak. Apa itu jenenge bata merah Pak. Astagfirullahaladzim. Bata merah Pak. Ya kita membantu, menyurat ke kawan-kawan atas ITPC maupun ada kita minta bantuan. Berarti kalau kesana. dibentuknya tim itu ya, kita ini agak sedikit melebar ya. Berarti kan mungkin sering ya ada permasalahan-permasalahan yang mungkin hadapi sama mungkin eksportir atau importir ya kan. Sehingga tim itu memang benar-benar harus ada kan gitu ya. Selain itu Pak, ngapunten. Jadi Ibu Gubernur telah menerbitkan yang namanya SK Percepatan Tim Ekspor. SK Percepatan Tim Ekspor Jawa Timur Pak. Ditandatangani kemarin, salah satu anggota adalah panjenengan kawan-kawan dari Alfi Pak. Jadi GPI, Alfi, Kadin dan kawan-kawan itu terlibat semua, bea cukai, karantina, masuk semua. Termasuk dari Kemendak juga ada Pak. Nah harapan kita dengan adanya tim percepatan itu bisa membantu kawan-kawan yang baru Pak. Betul. Kita mempercepat itu dalam arti bukan waktunya yang mestinya singkat gitu, bukan. Artinya kawan-kawan itu bisa menjelaskan, membantu para eksportir baru agar ekspornya itu lancar Pak. Betul. Karena ngapunten, banyak regulasi-regulasi baru yang ada di luar negeri Pak. Negara tujuan kita. Ini kalau tidak ada komunikasi kita dengan atase perdagangan, pasti problem nih. Problem sekali Pak. Dalam perjanjian, di dalam mungkin draft atau klausulnya ekspor impor itu kan memang kita harus memang ini ya. LC yang betul, harus kita pahami. Dikelompokkan kan memang ada 3 regulasi kalau ekspor itu. Regulasi negara asal, di antaranya CO, regulasi pengangkut dan mengirim. Kemudian yang ketiga adalah regulasi negara tujuan. Nah negara tujuan ini yang utama. Renorno. Betul Pak. Renorno kan masing-masing negara punya peraturan berbeda-beda. Betul. Selain itu Pak, untuk meningkatkan ekspor, jadi Pemprov Jatim khususnya Dinas Perindak Provinsi Jawa Timur melakukan berbagai upaya Pak. Yang pertama, memamerkan produk kawan-kawan IKM ini Pak. Ada pameran dagang kelas internasional Pak, seperti TEI ataupun di perbatasan-perbatasan kita dengan luar negeri di Batam. Yang belum memang untuk tahun 23 ini kita belum bisa melaksanakan pameran murni di luar negeri Pak. Itu yang pertama, pameran dagang Pak. Yang kedua, kita juga mengikutkan yang namanya kawan-kawan IKM dan pengusaha besar itu dalam misi dagang luar negeri Pak. Jadi mulai tahun 22 kemarin, di akhir tahun itu kita mencoba ke Riyadh Pak. Ke Riyadh yang pertama itu kita kurang lebih mendapatkan kontrak dagang itu 8 miliar Pak rupiah. Setelah itu di bulan Desember pertengahan itu kita merubah pola lagi. Kita mendapatkan kontrak kurang lebih 67 miliar di Kuala Lumpur Pak. Terakhir kemarin di Timor Leste di bulan Maret di pertengahan juga kita kontraknya lebih besar 227 miliar Pak dengan Timor Leste. Artinya apa di sini? Artinya produk-produk kita ini ternyata diterima, kualitasnya bagus dan bisa diterima di luar negeri Pak. Untuk itu misi dagang itu sangat strategis sekali Pak. Jadi kami menggandeng bukan hanya IKM semata Pak. Jadi perusahaan-perusahaan besar kita gandeng juga, tapi mandiri. Yang kecil-kecil ini kita fasilitasi, sementara yang gajah-gajah ini biar mandiri. Tapi ikut kita. Kita pertemukan dalam satu ruangan dengan para importir yang ada di luar negeri Pak. Potensial buyer. Kemarin kenapa kok makin bulan
kontraknya makin nambah, polanya yang kita rubah Pak. Sebelum kita laksanakan misi dagang, kita pertemukan bisnis matchingnya Pak, secara online dulu. Secara online. Iya, kita pertemukan. Kira-kira produk saya ini bagaimana respon market di sana? Respon di luar negeri. Itu yang pertama. Yang kedua, kita coba mencari kawan-kawan yang ada di luar negeri Pak. Diaspora kita yang sudah sukses, itu kita ajak gabung Pak. Contohnya kemarin di Kuala Lumpur Pak, ada namanya pelaku usaha Tulungagung itu Mas Dimyati. Pak Dimyati. itu orang Tulungagung, produk-produknya produk yang ada di pasar kita, di pasar tradisional, pasar rakyat kita itu semua ada di sana Pak. Jadi bukan hanya produk-produk yang kelas pabrikan atau sudah ber-SNI lah, tapi yang ada di pasar rakyat itu ada juga di sana. Sampai kerupuk dalam black itu loh Pak, wonten Pak. Rengginan itu wonten Pak. Iya. Itu bagus beliau. Nah, untuk itu tahun ini kita selain Timor Leste, kita akan melaksanakan di Hong Kong Pak. Di Hong Kong, habis itu di Taiwan dan Jepang. Terakhir di Jepang. Nah, mungkin nanti kalau ada tambahan dari kebijakan dari pimpinan, mungkin akan nambah di pasar-pasar non tradisional Pak. Mengapa? Kemarin kita mencoba ngobrol sama teman-teman Kemendak Pak. Kita agak hati-hati karena pasar luar negeri kelihatannya sudah mulai melemah ini. Melemah Pak. Pasar-pasar yang tradisional. Untuk itu kita mencoba di pasar non tradisional. Misalkan Afrika Utara itu Pak. Afrika Utara itu ada Tunisia, Maroko. Itu kan negara-negara kaya itu Pak. Negara kaya itu. Kenapa kita nggak ke sana? Ini dalam pemikiran kita. Nanti pimpinan pasti akan memberi arahan sekiranya bisa untuk ke arah sana Pak. Saya cuma ingin tahu aja yang sekarang ini tren ekspor itu produk apa Pak untuk ini, karena mohon maaf ini karena kalau kita melihat kita ini lagi di daerah-daerah itu lagi digalakkan juga membangkitkan pemulihan ekonomi ya itu kan UMKM ini kan sekarang sudah mulai merambah ke ekspor juga kan. Kira-kira ini apa juga langkahnya nanti jenengan itu di dalam mungkin ya ke depan ini mengenai logistiknya ini juga. Iya betul Pak. Karena mereka tidak paham juga dari mereka itu apakah sosialisasi sehingga taraf ekspor kita ini juga dari mereka itu ingin belajar atau apa. Nah, sosialisasi yang dilakukan di Perindak juga itu sampai di mana? Masalah produk sama pengetahuan logistik ya. Iya. Yang betul. Jadi gini Pak. Ada 10 produk unggulan Jawa Timur Pak yang mendominasi ekspor kita. Yang pertama adalah perhiasan Pak. Ada AS71 Pak. Ini nilainya Februari Pak. Februari itu 138,05 juta US dollar. Yang kedua lemak atau minyak nabati CPO itu. Ini nilainya 136,27 juta. Yang ketiga ada kayu, nilainya 113,24. Iya betul Pak, kayu Pak, juta Pak. Yang kelima produk kimia, nilainya 92,77 juta. Yang kelima ada ikan Pak, produk Jatim ikan ini, nilainya 87,03 juta US dollar. Yang keenam ada tembaga. Tembaga ini nilainya 78 juta US dollar. Ada kertas nilainya 73,9 juta US dollar. Ada kendaraan nilainya 73 juta US dollar. Ada bahan kimia organik nilainya 70,07 juta. Nah, yang terakhir 10 besar ini adalah tembakau dan rokok. Nilainya 70,03. Kalau pertanian masih itu ya, yang lainnya kayak pertanian buah atau apa itu belum masuk 10 besar Pak. Gitu. Nah, sementara itu ada 10 besar tujuan negara ekspor kita. Yang pertama Jepang Pak.
share ekspor kita dari Jawa Timur itu 17,83%. Nilainya kurang lebih 570 juta US dollar. Itu yang pertama. Yang kedua, USA, Amerika, Pak. Ini pasar-pasar tradisional ini. Iya. Dari dulu ya ini terus. Catatan kita masih. Iya, Nanti iya. kalau jenengan bisa menyampaikan ke lebih dalam lagi. Iya. betul. lagi. Dari Jadi, ini apa? Share-nya Amerika itu Nilai 14 juta. 14%, maaf. Iya, 14%. Yang ketiga adalah Tiongkok, Pak. Iya. Tiongkok ini luar biasa, Pak. Luar biasa dalam impor kita. Ekspor kita nomor 3, tapi impor kita nomor 1, Pak, dari Tiongkok. Dari Tiongkok ya? Dari Tiongkok, Pak. Jadi share ekspor kita hanya 13,3%. Kalau import itu sudah Cina. Nah, selanjutnya ada Malaysia, di bawahnya tadi Malaysia, India, Vietnam, Korea, Singapura, Australia dan Thailand. Nah, nanti data tak kirim ke Pak Iko. Pak. Nah, sementara itu impor kita itu dari Tiongkok, share-nya ke kita itu kalau impor produk Jawa Timur 100%, dari Tiongkoknya aja sudah 25%, Pak. Iya. 25%-nya dari Tiongkok. Sebenarnya memang. Tapi kalau import itu import barang jadi kan maksudnya. Yang diarahkan memang importasi untuk bahan baku dan bahan modal. Bahan baku dan bahan. Iya. Yang paling ramai Kalau dari jadi ini kan ini lagi tren nih. Iya. Kalau bisa cerita nih yang lagi tren ramai. Kalau tren sekarang ini kan kemarin itu kan baju bekas salah satunya. Iya. Semua yang bekas itu, Pak. Semua bekas itu. Jadi Permendak 40 itu memang sesuatu yang bekas itu tidak boleh, Pak. Tapi Betul. ya bagaimana lagi, Pak? Iya. Menurut kawan-kawan itu. maksudnya ini loh Pak. Masuk gitu kayak gua barang elek. Itu. Dan itu Lucu sudah saya. dilarang kan ya, Pak? Iya. Aturannya Larangan itu mulai tahun 2015, Pak. larangannya. Tapi mereka mengatakan kenapa kok baru akhir-akhir ini diributkan. Sebenarnya bukan sekarang mulai diributkan. Dari Sejak aturan pertama 2015 namanya baju bekas ini sudah mulai saya sekarang ketemu kena dibakar. viral, Pak. Iya, Karena betul. dijadikan modus trading online barang bekas tadi itu. Iya, Nah, ini betul. yang membuat trendsetternya lagi naik. Efeknya ya ini tadi. Sekarang loh Mas, kalau di secara kalau kita pameran itu pameran baju bekas. Nah, ini kan Iya. tren ini kan juga banyak ini. Kemarin juga ini yang baru, Pak. Iya, Pak. Tadi malam saya menerima surat dari Pak Dirjen Pelindungan Konsumen dan Tertib Niaga. Iya. Mungkin ini ya mungkin jalan tengah aja, Pak. Barang impor dilarang masuk. Tapi bagi pedagang yang masih memiliki stok diizinkan untuk menghabiskan stok itu. Iya. Importasinya sudah tidak boleh. Importasi memang tidak Memang boleh, Pak. Iya, dari dulu sudah tidak boleh. Di pasaran ya maksudnya. Iya, Itu sudah ada di pasaran. barang-barang yang ada di kawan-kawan pedagang itu dihabiskan, boleh dihabiskan dulu untuk dijual. Itu yang berdoa kemarin itu jadi pertanyaan kami dengan tim. Ya. Dengan surat ini bagaimana dengan seandainya jenengan petugas, saya yang punya produk, jenengan tanya ke saya, produknya masih berapa, Pak? Tinggal 10. Padahal nggak kono di belakang saya masih 10 bal. gudang, 10 gudang, Pak. 10 gudang. 10 gudang kalau perlu. Atau 10 truk. Kan gitu. Tapi ya sudahlah, kita sebagai aparat bagus ini, langkah ini bagus ini memang kita harus punya upaya kiat-kiat untuk menghindari segala sesuatu yang mungkin menuju kebaikan lah, gitu. Menuju negara yang benar-benar menjadi perhitungan negara-negara betul, Pak. Negara maju kan juga. Dan perlu diperhatikan juga dengan baju bekas kemarin yang masuknya luar biasa begitu. Ada beberapa perusahaan yang sudah tutup. Nah, itu. Boleh dicek ini. Iya. Tadi pagi itu saya cek di industri garment ya. Industri garment itu ada yang tutup di
di Jawa Barat kalau Iya, tidak Jawa Barat salah. paling banyak. Itu karena bermasalah apa? Karena permintaan sudah turun, Pak. Oh, tak pikir karena sudah ada ketemuan terus akhirnya masalah perusahaannya ditutup. Bukan, Pak. Tapi karena permintaannya jelas Iya, turun. iya, Iya, iya. Dan di Jawa Timur pun sudah ada yang ngobrol ke kita. Intinya dia sudah mengurangi jam kerja, Pak. Ini hati-hati. Industri, Ini ya. lampu kuning bagi kita. Iya, iya. Industri garment, Pak, sudah mengurangi jam kerja. Kalau tahap awal ini jam kerja dikurangi, Berikutnya? bisa jadi tahap berikutnya mungkin Pak. Iya. Ya jangan sampai mungkin akan ada PHK. Betul, betul. Itu yang tentunya pemerintah itu harus jeli. Di mana yang benar-benar kita untuk investasi untuk membantu masyarakat ya, di sana itu ada usaha, ada yang namanya pekerja, ya tolong yang dari luar ini tetap harus ada pembatasan kan. Jangan sampai dulu kemudian dari luar ini menjadi yang kita terhambat kan seperti Iya. itu. Mungkin Kontrol. gitu ya Mas. Kontrolnya lebih tegas. Iya. Seperti itu. Iya. Karena regulasinya sudah ada. Ini korbannya banyak. Iya Pak Lugi ya. Iya. Pabrik sepatu. Pabrik sepatu, Pabrik betul. garment. Kalau ini saya lihat, wih, ini ngeri nih kan gitu. Iya, kan. betul, Pak. Tapi di sisi lain memang teman-teman industriawan ini ya harus dikasih kesempatan untuk lebih improve. Tapi jangan salah juga, mereka ini justru tidak di sini itu karena investasi di negara lain, karena buruhnya mungkin kan seperti bisa itu. jadi memindahkan investasinya Vietnam loh. itu, iya, saya pernah ke Vietnam juga itu, belajarnya di sini mereka, nilainya di bawah kita, tapi sudah banyak yang pindah ke sana. Kalau mungkin di Jawa Timur usaha memang tidak tutup, tapi minggir ke Nganjuk, ke sana kan, daerah sana kan seperti itu yang mungkin ini lebih murah. Iya, betul. Mungkin gitu ya Mas. Iya, betul. Saya lanjut. Terus terkait sama isu-isu yang terakhir itu, kira-kira apa yang perlu di reminder Pak ke kita sebagai pelaku logistik atau teman-teman pengusaha yang lain. Nggih. Jadi gini Pak Iko, tadi itu kita upaya Pemprov, ada pameran, ada misi dagang, ada juga yang namanya melatih Pak. Iya. Kita melatih menjadi eksportir baru. Oh, itu arahnya betul. Iya. Oke, siap. Jadi ekspor itu mudah. Iya. Jargon kita ekspor itu mudah. Iya. Dan itu benar-benar kita mudahkan. Jadi kita kerjasama dengan Kemendak Pak. Namanya Coaching Program for New Exporter. Iya. CPNE. Maaf, kalau CPNE dengan LPI. Ini coaching program ini mendidik pelaku IKM yang potensial ekspor. Iya. Selama 1 tahun Pak. Selama 1 tahun ini kita bina, nanti di akhir tahun, sebelum akhir tahun sudah harus bisa ekspor. Iya. Ini selama ini didampingi terus Pak. Betul. Dalam pendampingan kita mulai buka kemarin itu sekitar bulan Februari, nanti terakhir di bulan September itu sudah harus bisa ekspor secara mandiri. Secara mandiri. Bukan pakai bendera Orang lain. Pak. Ngurusnya semua kita fasilitasi, termasuk SKA dan lain-lain itu. Sebenarnya itu gini loh, bukan proses ini aja yang tadi sampaikan awal, cara untuk kita bisa mendapatkan rekanan atau kerjasama Iya. membeli produk kita. Contoh ini sambal pecel, Betul. hanya karena kunjungan wisatawan kenal, suka, kirim. Atau sendal-sendal yang kalau ngomong di Surabaya itu produk dari sepatu dari Doli yang itu yang sudah dikemas seperti itu juga bisa ini. Jadi memang kalau ibarat kita cara ekspor, kita produksi juga oke, tapi niat pembeli dan yang membantu memasarkan ini tidak ada, ini yang jadi tentunya istilahnya tugas kita ya dalam hal membantu. Lain tadi Pak, selain 3 tadi, kami juga rutin melakukan business matching Pak. Kami ngundang kawan-kawan ITPC maupun ADAK, Atasi Perdagang. Kita pertemukan dengan kawan-kawan IKM kita. Terakhir kemarin itu dengan Sao Paulo Pak. Itu ada 5 perusahaan Jawa Timur yang cocok produknya di sana. Diterima di sana. Dan insya Allah segera tanda tangan kontrak. Kurang lebih seperti itu Pak. Jadi memang di Disperindak
selain meningkatkan kualitas SDM eksportirnya, juga pangsa pasarnya juga harus dibuka. Ini atasi perdagangan kita itu membantu kita, Pak. Ada juga grupnya. Jadi ngapunten Pak Iko. Jadi nanti mohon disampaikan secara transparan bener ya. Iya benar. Ya. Jadi kawan-kawan kalau memang punya produk, kami direncanakan. Kebetulan Pak Kadis akan membentuk yang namanya pameran produk-produk tetap di Disperindak. Yang betul-betul sudah. Ya, jadi yang potensial ekspor ini kualitas seleksi dipajang di situ tiap 3 bulan kita ganti. Nanti selain itu juga kita kedatangan tamu seperti hari ini, Pak. Kita mengundang tamu dari Malaysia, Pak. Hari ini jam 11 kita pertemukan dengan IKM kita. Ada 48 IKM yang siap mengirim produknya ke Malaysia. Kenapa? Saat Ibu Gubernur Jatim melakukan misi dagang, kita didapat slot namanya Toko Jawa Timur, Pak. Di Strand Mall di Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur City-nya di Kuala Lumpur ya. Hari ini kawan-kawan IKM yang mau ngirim, kita pertemukan dengan pengusahanya di Disperindak. Karena kita dengan Malaysia itu satu rumpun. Seleranya sama, Pak. Lidahnya bersama. Seleranya sama. Gitu. Memang itu potensi bagus karena nilai ekonomi lebih tinggi di sana aja. Iya, betul, Pak. Ini dari sisi industri dari kita. Nah, yang memang kalau kami sedikit ngasih gambaran tentang logistik di teman-teman IKM memang terbatas sekali, Pak, mereka. Ya ini mungkin peran lebih bersama-sama nih mengenalkan sisi kemudahan ekspor tentang logistiknya. Nah, kadang-kadang kan mereka, Pak, ini FOB, ini gimana, ini CNF, nah, ini kan kemudian ini surat-surat dokumen yang menyelesaikan semua teman-teman di logistik, teman-teman di WLV. Mungkin ini yang perlu disampaikan kepada teman-teman calon eksportir baru. Karena memang ekspor tuh di kepala semua orang itu isinya antara cara ekspor atau cara kirim sama jualan ekspor. Dua itu. Kan itu. Nah, ini sebenarnya ada satu program lagi, Pak. Iya, Pak. Kita kerjasama dengan lembaga namanya Bank Eksim dulu, Pak. Sekarang LPI. LPI itu kita ada 2 program, Pak. Yang pertama Desa Devisa, yang kedua ada coaching klinik juga for new exporter. Tapi ada satu lagi kegiatan namanya Rumah Ekspor, Pak. Rumah Ekspor nanti untuk pilot projectnya kita akan ada di Jember satu dan di Malang. Tapi masih dalam garapan kita ini. Insya Allah tahun ini kita bisa launching untuk 2 rumah ekspor itu. Nah, di rumah ekspor itu nanti semuanya bisa terkumpul di situ. Ada Pak Iko, ada Bea Cukai, Balai Karantina. Di hari-hari tertentu mereka menerima kawan-kawan IKM, Pak. Jadi kita dekatkan pelayanan kita ke kawan-kawan IKM yang potensial untuk ekspor. Memang gitu, sosialisasi edukasi pendampingan tanpa batas. Iya. Dan bersama-sama. Apakah seperti itu? Apakah untuk misalkan bisa cepat segera dikenal itu, apakah ada konten-kontennya sehingga dari minat ya? Kalau kita melihat konten ini kan juga misalkan menarik, ini kan semakin untuk bersosialisasi juga. Lah ini kita lah dikirimi kan gitu loh untuk dibantu ke media kita, status kita kan seperti itu. Setelah ini kita akan kirim ke Pak Iko, Pak Budi juga nanti biar kita saling singgol. Namanya mengenalkan betul. Kemajuannya kayaknya juga kan. Intinya dengan regulasi update informasi ini ya tidak ada yang sifatnya sulit. Iya, betul. Semuanya sudah terkomunikasikan dengan mudah, dengan cepat, dan terukur dan terdampingi. Nah, ini peran Disperindak Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu stakeholder pelaku perdagangan internasional. Kiblatnya salah satu kiblatnya ke sana. Jadi ada sesuatu yang ingin disampaikan terakhir, Bapak, di kesempatan yang sangat bagus ini. Oke. Terima kasih, Pak Iko. Jadi yang pertama, saya mohon bantuan kepada kawan-kawan IKM. Siap. Yang pertama, jangan takut untuk ekspor. Jangan takut untuk ekspor. Ekspor itu mudah. Yang kedua,
kalau memang perlu pendampingan saat memproduksi barang, di Disperindak itu banyak UPT yang siap mendampingi. Ada UPT PMP ITK, ada UPT kayu, ada UPT kemasan, mamin dan kemasan, ada UPT yang pengembangan produk logam, ada lengkap semua Pak. Ada semua. Jadi saat produksi minta didampingi, monggo silakan. Sampai halal pun minta ada pendampingan dari Disperindak. Yang ketiga, saat kesulitan pemasaran, kita siap membantu bisnis matchingkan dengan pihak atase perdagangan maupun ITPC yang ada di luar negeri. Kita juga punya namanya ECS Pak, Export Center Surabaya. Mereka juga akan membantu. Itu di bawah Kemendak dan Disperindak ya Pak? Di bawah Kemendak Pak. Di bawah Kemendak. Cuman kita kolega aja Pak. Karena kita kan perwakilan pusat yang ada di daerah. Ya. Jadi ada ECS juga, siap membantu kawan-kawan. Misalkan produknya minta dicarikan pasar di luar negeri, ada ECS, nanti diajarin bagaimana kita masuk ke INA Export. Betul. Jadi masuk aplikasi, kira-kira negara mana yang memerlukan produk dia. Jadi sekali lagi untuk kawan-kawan IKM, mari bangkit. Kita sambut apa itu namanya, Jatim Bangkit. Kita Jatim Bangkit bukan global, hanya slogan, tapi memang benar-benar kebangkitan para IKM Jawa Timur. Siap. Matur nuwun, terima kasih. Pak Budi mungkin ada yang mau disampaikan terakhir nih. Peran logistiknya? Kalau saya kan begini ya, kita juga pelaku jasa ya, jasa dalam hal pengurusan ekspor import ya. Tentunya dengan seperti ini kita hanya cukup diberikan kemudahan-kemudahan ya, percepatan kan, sehingga ini yang tentunya dibutuhkan oleh teman-teman dalam hal pengurusan ekspor import kan. Dan tentunya dengan regulasi-regulasi yang mungkin baru sangat menghambat, ini tentunya bisa disikapi duluan. Jangan sampai ada aturan yang langsung kita dibenturkan. Jadi ini ada kebijakan-kebijakan yang tidak langsung dipatahkan begitu saja. Enggak bisa kan seperti itu. Harus tersolusi. Sedangkan kira birokrasinya kan dari beda-beda kan. Nyantol di sini, nyantol di sini. Ini yang tentunya kebijakan-kebijakan itu juga harus lentur kepada kita sebagai istilahnya perusahaan jasa ekspor import seperti itu. Memang perlu kolaborasi bersama. Terus memang sisi knowledge sisi assisting juga karena teman-teman eksportir tentu perlu asistensi dari teman-teman logistik juga. Mungkin begitu Pak Luki. Pak Siap, Pak Budi, terima kasih waktu jenengan. Ini kami matur nuwun sekali, Pak. Sami-sami Pak Iko. Karena ini luar biasa dan mungkin kapan-kapan ada update sesuatu yang baru, kita bisa ketemu lagi. Itu yang paling penting. Teman-teman logistikers dan pelaku eksportir dan pengusaha yang lain, di acara Rumah Logistik Alfi Jawa Timur pagi ini cukup waktu untuk kita berdiskusi dan sudah tersampaikan semuanya oleh Pak Luki Kristiawan terkait hal-hal regulasi kekinian di lingkungan industri perdagangan dan perdagangan internasional. Kita ketemu lagi di waktu-waktu berikutnya di program yang lain, terutama masih di program The Regulator yang hari ini hadir dari Disperindak Provinsi Jawa Timur. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Kita ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam mendunia. Tanjung Perak tepi